Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia selalu merasa tidak puas dengan keadaan dirinya. Melihat orang lain rasanya lebih enak kalau dibandingkan dengan dirinya. Yang hidup di desa ingin hidup di kota karena ramai, terang benderang di malam hari. Sementara yang di kota ingin ke desa karena udaranya sejuk, jalannya tidak macet, dan pemandangan alamnya sungguh indah, hijau di mana-mana. Yang hidup di gunung merindukan hidupnya di pantai. Begitupun yang di pantai merindukan hidupnya di gunung. Kalau kemarau mengharapkan hujan, tapi ketika musim hujan menunggu-nunggu panas atau kemarau. Diam di rumah lalu pengennya pergi. Setelah pergi ingin cepat-cepat kembali ke rumah. Waktu di tempat yang tenang ingin mencari keramaian, dan ketika di keramaian ingin mencari tempat yang tenang. Ketika masih bujang mengeluh kepengen nikah. Sesudah berkeluarga mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak mengeluh biaya hidup atau pendidikan. Begitulah kehidupan di dunia ini. Hikmah yang dapat diambil dari semua itu, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki atau kita rasakan. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada dan mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang bersyukur, selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil itu kita tempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun yang sekecil itu. Begitu juga dengan hati ini ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Semuanya buruk. Keluarga kita buruk. Teman kita buruk. Sahabat kita buruk. Semua. Pekerjaan kita pun buruk. Semuanya. Hadirin, janganlah menutup mata walaupun hanya dengan daun yang kecil. Janganlah menutupi hati kita dengan sebuah pikiran buruk, walaupun dengan pikiran buruk seujung kuku. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan. Harta dan jabatan adalah amanah yang dipercayakan. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah atas apa yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang masih kita miliki. Bersyukurlah dan selalu bersyukurlah di dalam segala hal. Bersegeralah bertobat dan berlomba-lomba dalam kebaikan dimulai dari sekarang. Manusia seringkali dan selalu merasa kurang dengan harta,
apapun yang telah dimiliki, inginnya memilikinya lebih dari yang sudah ada. Punya satu, ingin punya dua. Punya dua, ingin punya tiga. Seterusnya. Nabi pun menggambarkan manusia seperti itu dalam hadisnya yang indah. Seandainya manusia diberi satu lembah gunung emas, ia ingin yang kedua. Jika ia diberi kedua, ia ingin yang ketiga. Tidak ada yang menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha penerima taubat buat siapa saja yang mau bertobat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa kurang sehingga terus berambisi memupuk kekayaan, kerap melupakan syukur ketika telah mendapatkan yang diinginkannya, karena sibuk mencari tambahan dan tambahan hingga lebih banyak. Orang seperti ini baik mendapatkan apa yang diinginkan maupun tidak, dia akan melupakan Allah dan melupakan sesama manusia di sekitarnya. Padahal salah satu cara untuk ingat Allah dan sesamanya dalam masalah harta duniawi adalah dengan melihat orang yang berada di bawahnya. Ketika manusia menyadari bahwa keadaan dirinya masih lebih baik daripada orang lain, dalam hal ini ia akan menjadi orang yang bersyukur dan merasa cukup, lalu lebih memfokuskan dirinya berbagi terhadap sesama. Syukur seperti inilah yang menjadi faktor utama Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezekinya serta memberkahinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini bisa diartikan bahwa orang yang merasa cukup inilah orang yang pandai bersyukur dan dapat menikmati hidup. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu merasa cukup atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam Islam, orang yang merasa cukup serta rela menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itulah yang disebut qanaah. Dia rela dengan keadaan dirinya. Dia ikhlas dan ridha dengan keadaan dirinya. Dia bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan begitu, seseorang akan selalu merasa cukup dan bisa menjalani hidup dengan tenang. Sebaliknya, jika kita kufur atas nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya walaupun hartanya banyak, kehidupannya selalu merasa kurang dan kurang. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki atau belum kita rasakan. Tetapi bila kita sudah memiliki, itu pasti rasanya akan cuma biasa-biasa saja. Semakin kita merasa kurang, maka akan semakin kufur nikmat. Semakin qanaah, maka kita akan semakin bersyukur. La in sakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid.